Halo guys, kita lagi wawancara tugas. Halo guys. Ayo semangat. Iya ini loh. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Universitas yang di Surabaya. Aku Joni Salima. Sebelumnya kenalkan saya Sindovianti dengan rekan saya Sama Indonesia, tapi dari pendidikan matematika. Dan di sini izin meminta waktu Bapak untuk wawancara terkait ujian kami dari mata kuliah konservasi sumber daya alam. Langsung saja ya. Ini dengan Bapak siapa? Kalau saya Andre, iya. Panggil Mas dulu, tergantung. Kalau dulu saya mau di mana? Di sini sebagai Saya di sini jadi manajer market. Langsung saja Bapak. Terkait spot apa saja sih yang ada di Nusantara Edupak ini? Oke, kalau di Nusantara Edupak ini ada beberapa ya. Beberapa, salah satunya mungkin yang memang kita expose untuk awal itu mungkin kolam renang. Ya, kolam renang. Dan kolam renang itu sendiri pun kita memiliki daya tarik tersendiri. Ya, salah satunya itu kolam renang. Khususnya di Madiun ya. Terus yang kedua kita punya aktivitas edukasi. Edukasi itu ada beberapa materi. Salah satunya itu di pertanian dan di pertanian atau perkebunan. Sebenarnya tujuan dari dibangunnya wisata ini, destinasi wisata ini itu apa sih? Yang pastinya kita membangun Nusantara Edupak ini, yang pastinya kita memberikan satu suguhan wisata. Ya. Karena memang di Madiun sendiri, kita ngomong Madiun Kabupaten ini tidak mendominasi. Ya, jadi untuk wisata ini tidak mendominasi. Makanya kita ingin memberikan satu wadah untuk warga Madiun khususnya ataupun di luar Madiun memberikan tempat wisata ya, yang pastinya berbeda dengan segmented pun yang berbeda. Karena mungkin kalau untuk saat ini banyak running itu di Bumdes, ya kan? Pada desa. Jadi kan wisata mancing, ya. Terus kolam. Kita nggak ngomong waterpark. Kolam renang. Jadi kita ingin memberikan suatu hal yang baru. Jadi sebagai itu dan mengedukasi Pak. Karena jarang sekali ya Pak ya, kalau ada kolam renang ini yang ada edupaknya. Ya. Jarang sekali yang ada edukasinya, biasanya kolam renang hanya kolam renang saja. Ya. Nah, pas saya kesini, ternyata ada wisata lain selain kolam renang di dalam Nusantara Edupak ini. Iya. Itu sangat bermanfaat sekali ya Pak untuk peserta didik pengembangan generasi muda yang untuk menuju generasi emas ini kan tujuannya Indonesia kan sekarang itu ya Pak. Iya, bermain sambil belajar. Nah, hanya bermain saja. Nah, tadi Bapak menyebutkan mengenai bidang pertanian. Saya juga melihat tadi itu bagus banget Pak di bidang pertanian. Nah, di situ tanaman apa yang dikelola dan bagaimana sih pengelolaannya? Oke, jadi gini. Kalau kita ada dua metode ya secara pengelolaannya. Ini pengelolaan secara bisnis. Ya, saya bahasnya secara bisnis dulu. Kita punya satu bisnis yaitu di agronya. Di agronya itu lebih dominan memang kita jual. Jadi bukan bentuk materi edukasi beda. Ya, kita jual. Kita punya materi untuk produk yang kita jual itu selada. Ya, itu selada dengan metode penanaman hidroponik. Terus yang kedua, kita kalau untuk edukasinya ini macam-macam. Medianya macam-macam. Bisa kita menggunakan media konvek yang menggunakan tabula pot langsung ke tanah ataupun menggunakan hidroponik juga. Jadi ada 3 dan macam-macam sayurannya itu lain. Dan kadang ya pastinya kita lihat ya maksimalnya si sayuran ini, kondisi sayuran ini bisa ditanamnya di mana? Contoh nih, kalau kangkung bisa maksimalnya pasti menggunakan tanah. Itu bisa, tapi kurang maksimal dan itu terlalu lama. Terus kalau kayak sawi bisa kita buat di hidroponik. Sekarang kita lagi materi ini, jadi kita tidak monoton. Andai kan di per semester ini kita
melakukan penanaman edukasi penanaman itu menggunakan media tanah. Kita akan melakukan itu selama per 6 bulan semester ini di tanah. Selanjutnya nanti ketemu lagi hidroponik. Ya udah, dari 6 bulan ini materinya menggunakan hidroponik. Nanti ada lagi di semester barunya di tahunnya lagi itu akan menggunakan langsung ke tanah. Jadi macam-macam. Jadi nggak monoton. Jadi itu cara kita untuk mengenalkan atau mengedukasi adik-adik ya. Karena dominasinya yang konsum itu adalah anak-anak sekolah. Dari mulai PAUD sampai ke SD. Karena rata-rata yang belajarnya gampang bosenan kan ya TK. Ya, benar. Makanya kita kan di sini sistem kita play and education. Jadi kita bermain juga belajar juga. Nah, untuk harapan kedepannya nih Pak, terkait pertanian edukasi ini untuk peserta didik itu bagaimana sih harapan kedepannya? Kalau harapan kita ke depannya pastinya kita menginginkan perkembangan yang besar ya. Karena memang jujur kalau secara pasar kita masih tahap mengedukasi untuk saat ini. Saat ini kita masih tahap mengedukasi. Jadi bukan materi edukasi ya, kita mengedukasi calon customer kita. Jadi kan memang banyak, kadang-kadang itu dari lembaga pendidikan lebih ke arah fun. Ya, edukasinya ini mungkin ada sekian persen. Tapi beruntungnya saat ini ada kurikulum yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi mereka langsung materi ada KDL-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kita harap nanti ke depannya kita bisa memaksimalkan di materi-materi kurikulum ini. Jadi kita mengikuti juga kurikulumnya. Jadi nanti kita bisa mengembangkan ini lebih besar. Jadi seperti itu. Makanya dari situ kita banyak tambahan-tambahan materi yang memang tidak dimiliki khususnya di Madiun ataupun di Karesidenan Madiun. Salah satunya di peternakan. Peternakan kita ada 2. 1 kambing, 1 kuda. Dan kuda ini juga kita ada edukasi untuk ke arah olahraganya. Jadi kita combine. Jadi mungkin kalau bisa dibilang farm. Ya, bukan ke satu tipe. Kalau tipe mungkin bisa peternakan. Kebunan. Tapi kalau farm, peternakan dan pertanian. Kalau saya yang peternakan itu Pak, tadi kan ada kuda sama kambing. Nah, untuk yang kambing ini, apakah hanya sebagai edukasi, misalnya kalau kambing etawa menghasilkan susu, terus belajar cara memerah susunya, atau susu itu juga dijual belikan kayak seperti tadi selada? Jadi gini, kalau ini kambing ya, untuk kambing itu kita memang basicnya bisnis. Jadi dari hulu ke hilir. Mulai dari susu, ya. Susu kita ada yang kita jual sebagian di dalam. Kalau sama volume susu ini memadai kita jual. Kalau tidak ya kita akan masukkan kembali ke area edukasi itu tadi. Jadi dari susu ada pengolahan susu. Dari pengolahan susu ini akan menjadi puding. Nah puding ini masuknya nanti di ranah materi SG. Ada cooking class juga. Ya dari materi susu. Nah, nanti dari susu clear sampai bisa terkonsum, kita akan turun lagi. Turun lagi itu ke arah kotoran. Kotoran kita akan ajarkan perubahan ataupun fermentasi kotoran kambing bisa menjadi media tanam. Jadi pengolahan limbah. Iya, jadi mulai dari sebenarnya kalau dari hulunya itu dari pembuatan pakan, outputnya dari susu dan kotoran. Pembuatan pakan di sini juga. Iya. Selasa kita buat selasa fermentasi pakan. Itu dari itu. Terkait yang kudanya seperti apa? Kalau kuda ini kita akan karena kita kuda ada beberapa ras, ya. Ada yang ras dulu, ada yang ras luar. Jadi kita kenalkan itu. Pertama kita kenalkan dari seri-seri mereka ya, mulai dari Indo, terus dari luar, terus ada yang persilangan dengan luar, terus yang kedua berinteraksi dengan kuda, cara amannya seperti apa, terus cara menunggang kuda seperti apa, terus atribut apa saja yang diperlukan di saat menunggang kuda. Jadi edukasinya lebih ke olahraga tadi ya Pak? Ya, kalau kuda lebih ke arah olahraga ya, terus
Yang kedua pastinya menjadikan kuda ini adalah binatang yang memang friendly. Karena kan konotasi orang-orang ini kan kuda, ya memang ada kuda nakal itu ada. Iya. Ada yang dikit, ada yang apa namanya boyo-boyo mereka dan sebagainya ya tau. Iya. Cuman, nah itu kita ajarkan itu ada. Karena memang ada beberapa tempat wisata itu kan menggunakan media konten bisnisnya menggunakan kuda. Jadi setidaknya kita apa ya mengedukasi adik-adik di saat lihat kuda jangan sampai hal-hal yang dilakukan ini jangan sampai dilakukan saat mendekati kuda itu apa? Terkait jumlah kudanya sendiri, kira-kira ada berapa di Nusantara? Kalau untuk kuda itu kita impor itu ada 6, lokalnya ada 2. Jadi total 8 ya Pak. Kalau yang kambing yang rawat tadi ada berapa? Kurang lebih 21. 21. Oh banyak sekali. Tadi saya cuma baru melihat di Ya, sebagian itu kan kita rubah. Oh. Kita rubah. Jadi sistem peternakan kita rubah. Ini kita itu sebenarnya kan ada letter L ini. Yang ini kan sudah nggak ada. Iya. Nah itu kita pindah. Karena nanti kita akan menggunakan sistem peternakan koloni. Jadi itu yang sering dilakukan mungkin di England ataupun di Belanda. Jadi dibuat pagar. Ya, sapi, kuda ataupun kambing yang berlepas. Itu baru pertama di Madiun. Saya kurang tahu ya. Kalau itu saya kurang tahu. Tapi kalau setahu saya yang di Madiun ya masih di sini konsep itu karena memang membutuhkan lahan yang cukup luas. Iya benar, karena kan tidak bisa kalau sempit terlalu itu nanti. Iya, makanya itu kayak gitu. Oke. Terkait perawatan kudanya tadi kan ada 2 ras ya Pak ya, ras luar sama yang ras Indonesia. Apakah berbeda atau disamakan? Kalau perawatan secara fisiknya ya, perawatan secara fisiknya sebenarnya sama. Cuman ada perbedaan sedikit. Mungkin kalau kuda lokal tanpa pendingin aman. Oh, benar. Harus minimal fan atau kipas. Karena kalau kuda luar ini dia di saat dia itu gerak ataupun kepanasan dia stres. Jadi melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ada yang dia buka pintu sendiri dengan keluar. Terus ada yang tendang-tendang tembok ada. Jadi dia memang stres panas. Dan uniknya nggak semua orang bawa kuda ini memiliki kelenjar tengah. Jadi kuda itu kalau kepanasan dia kekeringan. Nah, itu intinya di situ. Tapi kalau tidak itu, padahal memang habitatnya dia mungkin bisa dibilang tropis, ya. Jadi ya di mungkin suhu 30, 32 masih sama 33 pun masih bisa cover. Tapi kalau memang dominasi meskipun dia crossing sudah lahir di Indonesia, karena perlukannya juga ini kan sudah beda. Sudah. Untuk yang kuda sendiri apakah ada perkembangbiakannya di situ? Ada. Ada, berarti ada anakan gitu juga. Ini lagi ada satu hamil. Karena memang kuda ini tidak semudah mamalia lainnya kayak sapi ataupun kambing. Jadi kalau kuda ini dia menggunakan kawin itu suntik. Iya, saya pernah melihat di konten seperti itu. Nah, IB ya, menggunakan IB itu gendong hujan. Berarti ini sudah ada. Ada bulan Juni besok harusnya dia. HPL-nya. Iya, HPL-nya di bulan Juni. Karena dia di 9 bulan. Oh sama berarti. 9 bulan sama 1 tahun. Lihat buat kondisinya. Oh 9 bulan sampai 1 tahun. Oke. Untuk yang kambing juga berkembang biak di sini. Sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kami. Maaf kita tidak konfirmasi dulu tahu Iya tahu bang. Kita nggak apa-apa. Banyak ilmu sih. Kalau ilmu serius sebenarnya nggak tahu perihal kuda seperti itu. Ya, karena memang basicnya bukan di seperti itu, bukan di alam, bukan di apa karena kita matematika, bukan di IPA. Cuman memang ada satu mata kuliah IPA yang dari semester awal juga ada KDI. Kalau yang semester 2 ini konservasi sumber daya alam, jadi kita diminta untuk mengkonservasi sumber daya alam di sekitar kampus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lu banget banget ya. Bismillah Kak.
Enggak kok, enggak. Baik Bu, perkenalkan saya Sindoy Fiandri, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, kampus Unesa 5. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika akan mewawancarai Ibu, mohon waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa? Mariati. Oh, Ibu Mariati. Eh, Ibu berkunjung di Nusantara Edupag ini, apakah wisatanya itu sangat mengedukasi untuk anak-anak kecil? Ya, oh, cocok untuk anak kecil. Apakah Ibu ingin kembali kalau sama ada waktu lagi ingin datang sini? Jelas. Oh, jelas. Untuk ini peternakan, pertanian ini sangat mengedukasi anak-anak yang ingin belajar itu sangat mengedukasi nggak? Bu? Iya. Pernah menemui wisata edukasi yang kayak ini di tempat-tempat lain atau baru di sini? Baru di situ. Oh, baru sini. Untuk kedepannya, Bu, harapannya wisata ini tuh harapannya bagaimana? Harapannya bisa Maju lagi. maju lagi. Oh, bisa maju lagi. Perbaiki Oke. tempat-tempat apa? Itu ganti-ganti baju itu. Oh, iya, iya. Nah, terima kasih, Bu, waktunya. Sudah meluangkan waktunya.